bahas secara ringkas. Binatang ternak adalah unta, sapi, kambing. Kalau unta perhitungannya minimalnya 5 ekor. Dan setiap 5 ekor sampai 24 per 5 ekor kelipatan 5 itu adalah 1 ekor kambing betina. Jamalul wujudi bidzikril ilah wa tasful hayatu binuri huda. Jamalul wujudi bidzikril ilah wa tasful. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan yang mulia ini kita bisa berkumpul kembali untuk melaksanakan kegiatan rutin kita dalam kajian As-Sundawi. Dan kita masih dalam membacakan Arba'ina fil Ahkam atau Al-Arba'in Al-Hadisan fil Ahkam, 40 hadis tentang hukum. Dan kita masuk di hadis ke 24, masih dalam bab zakat. Kemarin kita menyebutkan tentang Rasul mengutus Mu'adz menjelaskan tentang Islam kepada ahlul Yaman, ahlul kitab, dan di situ disebutkan kewajiban bagi seorang muslim, ya, adalah salah satunya adalah zakat yang merupakan rukun Islam. Kemudian kita masuk insyaallah di hadis ke 24, yaitu qala al-mu'allif rahimahullahu taala al-hadithur rabi wal 20 an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laysa fi habbin wa tamrin sadaqah hatta yablugha khamsata awsuq wala fima duna khamsa dhawdin minal ibili sadaqah wala fima duna khamsa awaqin minal dhahabi wal fiddah sadaqah atau minal fiddati sadaqah. Hadis yang ke-24 dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada di bijian dan kurma atau buah-buahan sedekah, yaitu sedekah di sini adalah zakat. Yang dimaksud sedekah di sini adalah zakat. Hatta yablugh khamsata awsuq, sampai jumlahnya mencapai 5 wasak. 5 wasak. Satu wasak itu 60 sok. Nabi mengajari kita untuk berhitung. 5 wasak berarti 300 sok. Seperti itu. Satu soknya yang diakui di negara kita adalah 2,5 kilogram. Kalau di sebagian ulama mutakhirin 2,7 atau bahkan ada yang 3 kilo satu sok. Tapi yang
kadar di Indonesia yang masyhur dari majelis ulama dahulu, ya, itu adalah 2,5 kilo. Berarti tinggal dikalikan saja, ya, tinggal dikalikan saja. Nah itu. Kemudian beliau mengatakan wala fi maduna khamsa daudin minal ibil, dan tidak ada yang di bawah 5 daud, 5 ekor unta zakatnya. Wala fi maduna khamsa awaqin minal fiddah sadaqah, demikian juga yang di bawah 5 uqyah. 5 uqyah, ya, satu uqyahnya itu adalah 40 dirham. Jadi kalau 5 uqyah itu 200 dirham. Nah, 200 dirham itu dalam takaran itu setelah diukur itu 2, sekian itu sampai 595 gram, setengah kilo lebih, hampir 6 on kurang 5 gram, 6 on kurang 5 gram perak murni. Disebutkan dalam hadis ini perak. Nah, kalau kurang dari segitu tidak ada zakat. Nah, ini semua yang disebutkan dalam hadis ini adalah berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan batas minimal, dalam bahasa kita nisab. Jadi nisab itu adalah batas perhitungan minimal atas kewajiban tertentu. Batas minimal. Jadi yang namanya zakat itu kalau sudah melewati batas minimal berarti ada. Kalau tidak melewati atau pas, kalau tidak melewati atau umpamanya kurang berarti tidak. Minimalnya pas. Itu disebut nisab. Haddun, yakni haddul aqal li ikhrajil mal. Karena kita ketahui bahwa di dalam zakat ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, ya, dalam zakat ini. Ya. Di antaranya yang pertama, bahwa kita yang muzakinya atau pemilik hartanya itu adalah muslim. Karena orang kafir tidak diterima zakatnya, bukan tidak wajib zakat. Andai mereka berzakat pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kewajiban mereka melekat. Tapi andai mereka berzakat, tidak diterima zakat. Yang kedua adalah orang merdeka, bukan hamba sahaya. Karena kalau hamba sahaya memang tidak punya harta, karena harta dengan dirinya adalah milik majikannya. Dan itu zaman dulu, zaman sekarang udah nggak ada. Bahkan tidak diakui, walaupun mungkin perbudakan masih ada, tapi tidak diakui. Yang ketiga adalah kepemilikan sempurna dalam zakat, milik sendiri betul-betul. Jadi kalau mamanya dia hartanya itu adalah berkaitan dengan memiliki hutang, dia mempunyai pinjam, nah itu sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa bukan milik dia, ada yang mengatakan milik dia. Seperti itu. Kepemilikan yang sempurna, jadi bukan bukan sewa dan yang lainnya, bukan. Yang keempat adalah an-nama. Itu yang keempat itu adalah berkembang.
hartanya itu berkembang atau dalam kondisi terjaga, bisa tersimpan, tertabungkan atau berkembang. Karena harta zakat itu sudah dibahas di kesempatan kemarin apa? Berkembang. Ya, jadi berkembang betul-betul. Jadi dipakai usaha, digolangkan dengan seperti itu. Berkembang. Kemudian berikutnya yang disebut dengan zakat itu adalah sesuatu yang memang hartanya sudah di luar apa? Di luar kebutuhan. Jadi kebutuhannya kemudian terpenuhi, kemudian dia memiliki harta tersebut. Kalau ada kebutuhan, kurangi dulu dengan kebutuhan. Yang berikutnya adalah harus berputar 1 tahun. Jadi perhitungan hartanya harus dihitung per tahun, kecuali kalau berkaitan dengan hasil panen, buah-buahan atau biji-bijian. Ya, maka di situ tertunaikan zakatnya adalah tahun panennya, bukan tahun hitungan jumlah. Jadi kalau mamanya tahun panen buat tumbuhan kan macam-macam, ada yang 3 bulan, 6 bulan, 5 bulan. Nah, setiap panen fa'tu haqqahu yauma hasadih. Itu haulnya adalah tergantung itu. Adapun yang lain adalah hitungan per tahun. Tahun itu 12 bulan Hijriah. Kemudian yang berikutnya adalah tadi disebutkan kalau berkaitan dengan berkaitan dengan harta ini harus jelas nisabnya. Batas minimalnya ada nisabnya. Oleh karena itu jumhur ulama menyebutkan kalau tanaman yang tidak diketahui tentang batas nisabnya tidak ada zakatnya. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah ya. Kemudian yang terakhir adalah kalau gembalaan itu harus digembalakan binatang itu. Jadi kalau mamanya binatang bukan diurus di kandang tapi digembalakan. Jadi yang diurus di kandang itu nggak ada zakatnya. Jika mamanya antum punya sapi, mamanya punya sapi 50 ekor tapi memang diurus di kandang, nggak digembalakan. Makanannya diambil, diiukan, itu nggak ada zakatnya. Seperti itu. Tapi yang punya gembala itu punya tempat khusus di situ dilepas. Kalau mamanya lihat penggembalaan di New Zealand itu masya Allah ya, mereka pakai teknologi kemudian memang digembalakan. Nah itu kalau mamanya anda lihat daerah Tasik yang menggembala itu pakai dulan, masya Allah itu sekali gembala bisa sampai ribuan tuh, sampai ratusan yang saya di Kuningan lihat ada anak gembala kambing itu sampai ratusan, ditanya berapa, sekian ratus gitu. Jadi pergi aja tiap pagi itu dengan kambing, insya Allah. Dan itu menakjubkan ya, dari mulai kambing yang paling ini dengan yang anakan tidak terbayangkan. Itu yang digembalakan mereka. Nah, kalian kan, namun makanya. Soalnya kalau penggembalanya seperti kondisi seperti itu kan, insya Allah. Nah ini adalah zakatnya. Kemudian harta yang dizakatinya, yang disepakati oleh para ulama, harta yang dizakati itu adalah pertama berkaitan dengan nakdan, yaitu emas dan perak. Ya. Yang kedua adalah al-an'am, al-bahaim, yaitu tiga jenis binatang yang dizakati: unta, sapi, dan kambing atau domba. Kemudian yang berikutnya adalah biji-bijian dan buah-buahan. Biji-bijian dan buah-buahan. Biji-bijian dan buah-buahan.
Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah berkaitan dengan apa yang disepakati, ya, yang disepakati itu sampai situ, ya. Kemudian yang disebutkan zakat berikutnya adalah urudut tijarah. Urudut tijarah. Urudut tijarah itu adalah barang dagangan. Barang dagangan itu jumhur ulama berpendapat di zakati, sebagian ulama mengatakan enggak. Dan malah ila dzalika sya'al al-Albani. Sya'al-Albani menyebutkan tidak ada zakat urudut tijarah. Kemudian berikutnya adalah rikaz. Rikaz itu barang temuan, harta karun itu, pendaman jahiliyah yang ditemukan. Sebagian ulama mengatakan pendaman jahiliyah ini bukan zakat, tapi masuk dalam kategori fai, karena perhitungannya fai. Fai itu harta gonimah yang tanpa perang. Jadi harta orang kafir atau harta berharga yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Maka itu adalah penemunya, dia punya hak di situ. Dan dia wajib mengeluarkan 1/5 khumus. Maka di situ tidak dikategorikan zakat oleh sebagian ulama. Ya. Maka itu masuk dalam kategori harta yang lain. Maka yang kita bahas di sini adalah untuk perhitungan apa yang disebutkan dalam judul, maka kita menyebutkan 3 atau 4 harta ini. Pertama adalah nakdan, emas dan perak. Emas dan perak tadi disebutkan dalam hadis itu, kalau perak itu adalah harus khomsa awak. Nisabnya khomsa awak. Emas perak. Termasuk dalam emas perak ini adalah barang-barang berkaitan dengan al-umlah, mata uang. Oleh karena itu kalau emas dan perak itu bisa berupa mata uang seperti dinar dirham, atau bisa berupa barang seperti perhiasan atau batangan, atau nilai mata uang yang menduduki emas dan perak sebagai mata uang. Di situ ringkasnya begitu. Artinya kalau mapanya dinar dirham, kalau masih memakai dinar dirham berarti dinar dirham dihitung. Kedua adalah bisa jadi tidak dinar dirham tapi bentuknya emas, maka hitungannya dengan emas atau batangan atau dan seterusnya, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah umlah, mata uang. Tentu bukan emas perak tapi punya nilai, ya, bisa sebagai alat jual, alat tukar. Nah, itu yang dipakai. Kenapa? Karena 3 hal ini adalah masuk dalam kategori mal, ya. Kategori apa? Mal, gitu kan, al-mual. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk disebutkan minal mal, termasuk harta laisa fi maduna khams awakin minal mal. Yang disebutkan dalam hadis adalah minal fiddah, ya. Atau disebutkan la zakata fi malin hatta yahula alaihi hal atau alaihil haul. Tidak ada zakat dalam mal, harta, sampai setelah berputar 1 tahun. Nah, ini kondisinya. Maka wajib bagi kita menghitung hal ini. Maka disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, berkaitan dengan hal ini tadi, laisa fi maduna khamsa huwaq. Dikatakan di dalam hal ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa fi kulli ishrina dinar nisfu dinar. Setiap 20 dinar zakatnya adalah
setengah dinar. Ya. Fa fi kulli 20 dinar nisfu dinar. Bisa dihitung ya. Kita belajar lagi matematika ini. Karena belajar matematika tujuannya di situ. Walaupun kesininya bisa jadi untuk program, untuk apa ya. Tapi di situ kita kembali berkaitan dengan urusan agama. Di setiap 20 dinar adalah setengah dinar. Berarti berapa? 2,5%. Ya, seperti itu. Kalau dirham, maka kalau dirham pikul limi'atai dirhamin khamsatu darahim. Dari 200 dirham itu 5 dirham. Maka dalam perhitungannya adalah rubul usyur, yaitu adalah 1/4 dari 10. 1/4 dari 10 nih. Berapa berarti? Sekitar segitu. Ya. Jadi bisa ya dihitung ya. Nah, maka mudah bagi perhitungannya seperti itu. Maka kalau umpamanya kita sudah punya 20 dinar, berarti setengahnya. Kalau lebih dari 20, maka diperhitungkan persentasenya begitu. Pokoknya punya 100 dinar, maka dihitung aja persentasenya berapa. Berarti 2,5 dinar, kan begitu. Paham ya? 200 dinar berarti 5 dinar, kan begitu. Seperti itu perhitungan. Dirham pun sama. 200 5 dirham. Kalau 400 berarti 10 dirham, begitu aja perhitungan. Berarti itulah yang dikeluarkan. Nah, dan itu ketika setelah satu tahun. Lamun 1 tahun aya kene berarti aya zakatna, lamun teu aya. Kalau dihitung dengan kalkulasi gram, 1 dinar itu 4,25 gram kalau nggak salah. Kalau nggak salah, iya 4,25. Ya. Berarti kalau 20 dinar berarti kali 4 kan? Coba itu 85 graman lah. Jadi kalau punya emas antum ukuran 85 gram, berarti wajib zakat setelah 1 tahun. Seperti itu. Kalau emas itu bentuknya apa? Emas yang tersimpan. Paham? Atau emas berupa harta. Memang untuk invest. Gitu. Ya. Atau untuk modal. Atau berupa uang untuk tersimpan atau dipakai modal, begitu. Paham ya? Nah, ini kondisinya berkaitan dengan harta ini. Termasuk di dalam emas dan perak ini adalah bagian dari apa? Jual beli. Makanya tadi disebutkan modal, lebih mudah. Nah, itu adalah 2,5%. Jadi mudah ya, kalau emas dan perak pun sama seperti itu. Cuma kalau dinilaikan ke rupiah, emas masih tinggi. Kalau perak rendah jauh. Maka madhab jumhur, madhab Syafi'i dan yang lainnya menyebutkan hitungan sampai sekarang itu adalah emas yang dihitung. Karena paling stabil nilainya.
Tapi menurut mazhab Hanabilah perak. Kenapa? Karena perak itu lebih hati-hati terhadap harta. Harga perak sabaraha? 35 atau berapa? Bisa 50.000 segram. Hitunglah 35.000 lah per gram perak murni kali 6 on. Kali 6 on. Gitu kan, kali 6. 35 kali 6 18 jutaan kan? Ya, segitu ya. 20 juta. 20 juta kalau pakai perak udah wajib zakat. Tapi kalau emas 1 gram itu 1.200.000 kali 85. Hah? 90 kan? Nah, jauh kan antara 20 dengan 90? Paham ya? Itu gambarannya. Karena memang perak gak stabil, emas selalu naik tinggi. Tapi kalau untuk hati-hati, kalau kita punya uang sekadar itu, makanya kita harus tahu juga harga perak berapa. Bisi orang ternyata wajib zakat gitu kan, ini hasil gitu kan. Paham kan tuh? Maka kita usahakan keluar dan zakatnya sesuai dengan kadar perak. Ikhtiyatan dikatakan oleh para ulama sebagai bentuk ikhtiar. Ini mazhab Hambali. Karena di dalam hadis sebutkan laisa fi duna khamsa awaq minal fiddah. Kalimatnya sharih di dalam hadis ini minal fiddah, dari perak. Maksudnya apa? Kalau umpamanya punya perak itu batasannya. Kalau emas gitu. Bagaimana kalau umpamanya perak itu peraknya banyak gitu kan, emas sedikit. Tapi kalau digabungkan bisa masuk nisab perak, bisa masuk nisab emas. Kalau bisa masuk nisab perak berarti kembalikan lagi. Nah, sebagian orang mengatakan boleh digabungkan, tapi mazhab Syafi'i mengatakan nggak boleh. Semuanya punya jenis masing-masing. Karena tadi ternyata harganya memang jauh nggak bisa. Gitu. Seperti itu. Itu kondisinya. Maka dizakati masing-masing. Wallahu alam. Ya. Tapi kalau untuk ikhtiyat ya kita bisa mengambil perak. Sehingga kita tahu harga perak. Sehingga kita bisa perbandingan dengan harga begitu. Nah, paham tentang bab zakat emas perak, begitu juga paham kita tentang urud tijarah. Karena urud tijarah yang dilihat bukan bendanya, tapi nominal uangnya. Kalau umpamanya antum usahanya untuk jual beli di situ, jual beli atau yang ikat berkaitan dengan muamalah seperti itu, ijarah dan yang lainnya, maka di situ adalah dizakati sesuai dengan nisab emas perak dan haulnya emas dan perak. Yang dihitung adalah modalnya, dan nanti dihitung secara utuh tentang harta hasil dan modal yang dimiliki. Maka itu mau uang, barang dagang dan seterusnya harus dizakati seperti itu. Paham ya? Itu untuk hal tersebut, setahun dan seterusnya. Boleh didahulukan ketika dihitung nisab, boleh, tapi dikadar sesuai dengan kadarnya. Wallahu a'lam. Tapi tetap harus dihitung dari awal dan akhir. Kemudian berikutnya adalah yang ada di tengah-tengah kita adalah tentang buah-buahan dan tanaman. Yang dizakati dalam buah-buah dan tanaman ini, para ulama berbicara panjang tentang hal ini. Dan khilafnya kuat sekali. Ya. Kalau mazhab Hanafiyah itu semua yang dihasilkan dari bumi itu harus dikeluarkan zakatnya. Dikeluarkan dengan zakat. Seperti itu. Kalau mazhab jumhur itu dikembalikan ke syarat-syarat kias dalam berkaitan dengan harta buah-buahan dan ini, yaitu kepada takaran. Setiap yang ditakar dan menjadi makanan pokok itu dizakati. Menurut sebagian ulama lagi mengatakan dalam ini itu terbatas hanya dalam 4 jenis makanan saja. Tapi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang menunjukkan tentang jenis ini, kalaulah hadisnya sahih,
maka insya Allah itu adalah sebagai pemutus perkara. Tapi ternyata hadisnya memang maqal, ada kalam para ulama. Maka para ulama menyebutkan kembali yang jumhur itu mengatakan dengan persyaratan bahwa harus ada dua syarat kalau dalam mazhab Syafi'i, yaitu apa? Al-iqtiyad wal iddikhar, makanan pokok dan diawetkan. Kalau dalam mazhab Hanabilah itu hanya diawetkan saja dan ditakar. Setiap yang ditakar bisa diawetkan itu dizakati, seperti kacang kedelai, kacang hijau, jagung dan seterusnya. Kalau mazhab Syafi'i harus iqtiyad, ada makanan pokok. Walaupun bisa diawetkan bukan makanan pokok. Jadi makanan pokok dan ditakar. Ya. Kalau yang ini adalah diawetkan, berarti 3 syaratnya. Makanan pokok, diawetkan, ditakar. Kalau mazhab yang lain mengatakan hanya diawetkan dan ditakar, nggak mesti makanan pokok. Jadi bisa disiuk gitu, disiuk pakai ditakar, bukan ditimbang, ditakar ya, bukan ditimbang. Itu diantaranya. Nah, bagaimana proses untuk memberikan zakatnya setelah diketahui seperti ini? Maka disebutkan di dalam hadis itu, fi masakatil sama wal uyun au kana athariyan al ushur wa fi masuqiya binadhi nisful ushur. Jadi kalau umpamanya pengair, jadi yang dilihat pengairannya. Kalau pengairannya dari apa? Dari mata air, dari sungai gitu kan, tanpa usaha, tanpa ini, yang penting asal dikocorkan gitu kan. Atau umpamanya hanya mengandalkan turun hujan, seperti itu, sekudu ngabor lah gitu ngeluarkan, seperti itu ya, maka zakatnya 10%. Tapi kalau pengairannya dengan alat bantu manusia, umpamanya disembur, disiram dan seterusnya, kita pakai umpamanya cari ke lungan anak kumahan ya, seperti itu adalah nasful ushur, itu adalah 5%, setengah dari 10, yaitu 5%. Nah, disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan di dalam bab ini panjang sekali, cuma kita tidak akan bahas, hanya kita ringkas saja. Nanti bagaimana tentang apa cara mengeluarkan zakatnya, tapi perhitungan aja. Karena nanti mengeluarkan, boleh nggak mengeluarkan zakat dari padi situ atau dari padi yang sudah jadi dikeringkan, kan beda. Nah, itu diantaranya. Baik. Kemudian yang terakhir adalah binatang ternak. Terakhir ya, terakhir binatang ternak kita bahas secara ringkas. Binatang ternak adalah unta, sapi, kambing. Kalau unta perhitungannya minimalnya 5 ekor, dan setiap 5 ekor sampai 24 per 5 ekor kelipatan 5 itu adalah 1 ekor kambing betina. 5 ekor, jadi 10 ekor berarti 2, 15 berarti 3, 20 sampai 24 berarti 4. Kalau menginjak 25 ekor itu baru pakai unta yang usia 1 tahun betina. Nah, 1. Kalau 25 ekor, kalau itu antara 25 sampai 35, jadi 30 tetap 1 ekor, 34 tetap, 35 tetap 1 ekor. Kalau menginjak 36 sampai 45 itu naik, untanya 1 ekor tapi yang 2 tahun yang tahunan yang net. Dari 46 sampai 61 itu yang 3 tahun betina, iqah ya, seperti itu. Nah, dari 7 berapa? Dari 60 dari 60 berapa? 62 61.
Jadi kalau umpamanya hmm? Hmm. 46 sampai 61. Hmm. Sampai 60 ya. 60. Nah, kalau 61 sampai berapa? 75 itu yang 4 tahun menuju 5. 4 tahun berarti. Dari 76 sampai 90 itu perhitungannya 2 ekor yang 2 tahun. 91 sampai 120 itu, nah itu bagaimana menyebutkannya? Itu yang 3 tahun. 2 ekor yang 3 tahun. Dari 90 berapa? 91 sampai 120. Nah, baru setelah itu di atas berapa? Di atas 120, 121 ke atas itu menggunakan kelipatan 40 dan 50 ekor. Menggunakan kelipatan 40 dan 50 ekor. Setiap 40 dihitung ya, dari 1 sampai 21 berarti dihitung 40. 40 per 40, 40, 40 berapa itu? Itu dihitung dengan apa? Bintu labun. Per 40-nya 1 ekor yang 2 tahun. Jadi kalau 121 berarti 3 ekor atau ya seperti itu, paham ya? Jadi kalau 120 ke sana per kelipatan 40. Jadi kalau 130 berarti berapa ekor? 3 ekor. Tapi bisa jadi 2 jeung 3 jeung hiji. Sebab per kelipatan 50 nanti lu tahun. Men di atas 120 tuh per 40 2 tahun per 50 3 tahun. Jadi kalau 121 berarti kan di atas 100 ini berarti 3 ekor yang 2 tahun. Kalau 130 coba berapa? 3 ekor 2 tahun. Gitu. 140 terbalik berarti. 150 3 ekor 3 tahun. Nah, begitu. Bisa per 40 per 50. Nah, itu tapi orang mal ngitung dah, wah ngurus tanah kayak gitu kan. Cuma begitu perhitungannya. Ya. Maka di situ ada yang disebut dengan wakos. Wakos itu adalah perhitungan yang dimasukkan ke dalam hitungan terkecil. Adapun sapi lebih mudah. Sapi itu adalah per 30. Ini kelipatan 30 adalah berapa? Yang 1 tahun. Per kelipatan 40 yang 2 tahun. Jadi sapi mah gampang. Jadi lamun orang boga sapi seberiji 70 berarti nu 1 tahun hiji, nu 2 tahun hiji. Paham ya? Mun boga 80 gitu. Mun boga 80 seperti itulah hitungan. Paham ya? Antara 30-40 itu sapi. Nah, kambing. Nah, kalau kambing hampir di tiap negeri ada. Ya, kalau kambing nisabnya adalah 40 ekor. Kalau sapi kan tadi nisabnya berapa? 30 ekor. Unta berapa? 5 ekor kan gitu ya nisabnya. Nah, kalau domba adalah 40 ekor. 40 ekor. Domba. Dan perhitungannya 40 sampai 120. Berapa ekor? 1 ekor. Jadi lamun boga 120 teh kan hiji zakat. No 40 kan? Hiji gitu kan. 70 hiji gitu kan. Antara segitu. 102 hiji
tepikeun ka 200 sabaraha 2 ekor boga no aya teh boga 120 nya anak kan 102 hiji jadi sama hiji jadi 2 kan. Nah, gitu paham ya. Gitu nilai perhitungan. Nah dari 201 ke 300 berapa? 3 ekor. Nah dari 300 ke atas hitungannya per 100 1 ekor. Jadi kalau dia 301 ke atas itu per 100. Jadi 300 ke 400 itu hitungannya per 100. Berarti kan tilu. 450 4, 502 5 gitu kan per 100. Nah, duanya termasuk. Begitu, paham ya? Itu yang disebut dengan harta yang dikeluarkan zakat. Dan itu setelah berputar satu tahun. Oke? Nah, adapun tentang jual beli ya dihitung kembali ke emas dan perak. Itu di sisi jumhur. Wallahu a'lam. Nah, demikianlah bahasan perhitungan tentang zakat. Berapa zakat yang harus dikeluarkan? Berarti kita hitung dulu harta kita termasuk yang dizakati atau belum. Bukan. Kalau sudah masuk dalam harta yang dizakati, udah sampai gak nisab yang harus zakati? Kemudian berapa yang harus dikeluarkan? Itu gambaran umumnya seperti itu dalam zakat. Wallahu ta'ala alam. Ya. Demikian bahasan kita yang bisa disampaikan. Banyak pembahasannya, tapi ya makomnya panjang karena ini berkaitan dengan hukum ini. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Bila ada pertanyaan silahkan. Terima kasih dari doa jazakumullahu khairan kepada Ustaz atas ilmunya yang bermanfaat. Baik, kami buka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, kami silakan. Misalkan bila harta orang yang kita rata-rata yang jakatin di misalkan kita itu dari 1 tahun itu kan ternyata di akhirnya tuh kita mencapai nisab dan tapi ternyata kita rasakan di pertengahan fluktuatif naik turun berarti itu gimana? Dirinya pas akhirnya Di madhab Abu Hanifah, kita ulangi ya. Di madhab Abu Hanifah di situ itu adalah dihitung ujungnya aja. Yang ada, yang dihitung akhirnya bulan Rabiul Tsani, bulan akhirnya. Nah, sampai di sob, bukan di 80 juta betul. Mereka emas, mun kupeak berarti itu 25 juta bukan dulu. 25 juta. Nangkring di rekening teh. Sesa kabeh kebutuhan teh aya rekening duit kan harta itu mah. Bisa bertambah kan? Lamun usaha terus bisa bertambah dan seterusnya. Pokoknya dihitung ya, ternyata bisa. Maka ayeuna umpamanya tanggal 16 Rabiul Akhir. Maka ku antum dicek deui tanggal 16 Rabiul Akhir tahun hareup. Nah, pas begitu dicek pas tahun hareup ternyata anger. Maka wajib dizakati. Sekalipun di tengah-tengahnya apa? Kadang-kadang jatuh jadi 10 juta dan seterusnya. Tapi balik deh gitu kan. Nah, akhirnya. Tapi itu di luar kebutuhan ya, telah di luar kebutuhan. Kebutuhan begitu. Uang tersimpan we. Nah, seperti itu, paham ya? Begitu. Atau uang di dalam jual beli. Kan jual beli kadang-kadang apa? Rungkad, kadang-kadang naik menang bati kan gitu. Tapi yang dilihat akhirnya. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i enggak. Begitu turun dari nisab, maka pada saat itu dia laporkan harta saya berkurang. Maka pada saat itu berarti tidak ada zakat. Batal zakatnya karena enggak sampai satu tahun. Tapi ketika dia sampai lagi, maka dia wajib melaporkan lagi bahwa saya sudah nisab dari sisi itu.
sampai betul-betul itu. Ketika berkurangnya mengurangi nisab. Nah, kenapa hikmahnya, kata para ulama, hikmahnya ya adanya nisab itu biar apa, telaten dihitung. Tapi kalau umpamanya kita mau mau mengeluarkan harta untuk yang ini dengan mazhab Hanafiyah juga masalah. Yang penting tanggal akhirnya jeung tanggal akhir teh ketinggalan. Seperti itu, wallahu a'lam. Kalau misalkan gini tak kan itu kalau jaga itu kan perumpamannya per orang gitu ya. Kalau misalkan untuk perumpamannya itu bisa kita dengan usahanya. Tapi di dalamnya itu nanti ada terdiri beberapa orang. Maksudnya itu ini belum ditarik, ini milik siapa gitu. Secara take profitnya gitu. Nah, pas 1 tahun misal si kas perusahaan itu tuh, nah itunya gimana gitu. Mereka itu belum dibagikan gitu. Berkaitan dengan harta yang istilahnya syarikah, itu disebut dengan apa? Khilthah namanya. Jadi kalau sudah berserikat, maka yang dihitung bukan jumlah orang, tapi jumlah harta dengan kepemilikan itu. Nah, jadi kalau umpamanya sekarang antum bertiga punya usaha, maka yang dilihat adalah modal pertama ya dengan usaha tersebut dan hasilnya. Kalau modal dengan hasilnya itu sudah sampai kepada nisab, ya di situ, maka dikeluarkan zakatnya. Catatannya, para ulama berselisih pendapat apakah semuanya harus ada nisab atau salah satunya, atau memang yang dihitung adalah harta yang dikumpulkan. Ini para ulama berpendapat seperti itu. Kalau semuanya masing-masing sampai nisab baru ada zakatnya. Kalau enggak berarti tidak ada. Kan begitu. Berarti yang ada saja yang dizakati. Sahamnya. Paham nggak sahamnya di situ? Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa ya kalau sudah masuk khilthah, walaupun yang satu belum kena nisab, karena memang hartanya sudah berserikat di situ, maka yang dilihat adalah majmu'atul mal, kumpulan hartanya itu. Tapi perhitungannya persentasenya sahamnya. Jadi yang dikeluarkan sebatas itu, karena yang dilihat adalah majmu'atul mal, kumpulan hartanya itu. Jadi umpamanya sekarang domba ya. Antum umpamanya antum punya 40 ekor, teman antum berapa? 20 ekor, ya. Tapi usahanya bersama. Atau umpamanya enggak, yang satu sama-sama nisab lah. Yang satu 40 ekor, yang satu 40 ekor, ya kan? Berarti sama kan sahamnya. Kalau digabungkan, dikumpulkan harta, berapa zakatnya? 80 kambing teh 1 ekor kan? Ya kan, 1 ekor. Padahal untuk 2 mana? Berarti apa di situ mana kondisinya? Banyak atau sedikit zakatnya? Sedikit. Tapi dibalik. Kalau dibalik, yang satu sampai nisab, yang satu enggak, paham ya? Maka ketika disebutkan seperti itu berarti kan 60 ekor, 40, 20. Zakatnya tetap 1. Tapi yang satu ini, yang lebih besar kemana? Yang 40 ekor, karena dia berapa persennya gitu kan? Berkurang setengah gitu. Begitu. Itu perhitungannya. Atau perhitungannya begini. Yang satu punya 80 ekor, ya kan? Yang satu punya 80 ekor. Kalau masing-masing, ya kan jelas zakatnya. Kalau bergabung pun jelas ya zakatnya. Seperti itu. Nah, posisinya para ulama mengatakan kalau yang melihat harus sampai nisab, berarti yang ini dua-duanya dizakati. Kalau tidak nisab, berarti yang tidak sampai kepada nisab tidak menzakati, yang sampai hanya menzakati. Tapi ketika dikumpulkan, yang sudah sama-sama nisab, berarti seperti tadi, bisa dibayangkan kan? Ada yang berkurang, ada yang tidak. Ada yang berkurang, bahkan ada yang zakat, ada yang tidak. Maka para ulama mengatakan, ketika bercerita tentang khilthah, masuk dalam perjanjian khilthah itu, maka yang dilihat majmu'atul mal
Ya, majmu'atul mal, tapi fabi hisabi dzalik, sesuai dengan musahamah. Tadi kalau mau antum sekarang usaha masing-masing mengumpulkan modal. Perhitungan modal itu umpamanya masing-masing 30 juta. Ya. 30 juta kali 3 90 juta kan? 90 juta udah ada nisabnya kan? Ah, maka antum hitung dari situ. Nanti tahun depan antum cek lagi. Berkurang nggak? Kalau berkurang berarti tidak ada zakat. Paham ya? Kalau bertambah atau tetap berarti antum wajib mengeluarkan zakat. 3 orang tersebut dengan persentase yang sama karena modalnya sama. Terbayang nggak? Kan kalau misalkan si modalnya itu jelas ya, jelas itu karena ada hitungan dan sebagainya, terus ada modal fisiknya. Kalau misalkan emang dari awal yang nggak ada modal lagi, yang modalnya modal misalkan non fisik, kan kita bingung tentunya berapa persen sahamnya, berapa persen sahamnya itu. Kalau dagang kan kita misalkan ya ada modalnya. Kalau dengan jasa kadang bingung gitu, nggak ada dulu kaya lah atau kan terang modalnya sebetulnya. Kalau memang jasa itu ada, jasa tersebut, kemudian apa istilahnya dalam hal itu kan berarti tidak ada berserikat di situ. Kalau berkaitan jasa dalam pembagian, kenapa? Karena begitu dapat hasil langsung dipecah kan? Berarti kalau langsung dipecah maka dia itu adalah hakikatnya dalam serikat dalam pekerjaan, tapi hasil masih masing-masing. Maka di situ tergantung kondisi hartanya. Pembagian. Nah, hasil pembagian seperti itu. Karena kan langsung hilang hartanya. Tidak terikat kan hartanya. Yang terikat hanya pekerjaan. Maka kalau momennya antum dari hasil kerja tersebut memang bisa tersimpan, maka itulah dihitung nisab antum masing-masing. Umpamanya antum kerja umpamanya di sebuah perusahaan, kita kerjasama dalam pekerjaan. Setelah dapat hasil tendernya berapa umpamanya, kemudian setelah itu keuntungan dibagi-bagi. Ya. Jadi tidak dizakati saat itu, gitu kan? Karena itu langsung pecah aja milik masing-masing. Jadi persentasenya langsung sebagai keuntungan, maka selesai masing-masing. Maka kalau umpamanya sampai kepada nisab, maka dihitung pula dari sisa kebutuhan tadi. Ya kapake ente gitu. Antum sama-sama mendapatkan 90 juta umpamanya tiluan. 90 juta. Ternyata anu hiji mah bayar hutang sekian. Kan otomatis sudah berkurang, jangankan ditunggu sampai 1 tahun gitu kan. Justru eta ge perhitungan jang bekal bisa temenang di temenang di objekan sebulan teh ku eta ge beak gitu kan. Maka dilihat kalau pas perhitungan ada sampai segitu, ya berarti hitungan tuh alhamdulillah ya aya zakatna yang kayak. Tapi ulah wakar dikeluarkeun zakatna tinggal heula ke tahun hareup. Tah nu dizakati teh harta anu nempelnya itu. Sisa kebutuhan. Berarti uang kas di luar laba yang sudah diberikan kepada masing-masing itu, misalkan masih ada uang kas nih, mencapai nisab itu nggak bisa berarti dijaga. Nah kalau uang kas itu kan berarti uang bersama-sama, dan itu kalau uang bersama-sama kan jelas sahamnya. Paham nggak? Ya itu tadi soalnya nggak jelas sahamnya gitu kan. Iya, kalau uang kas itu kan otomatis antum uang kas itu kan punya kebaikan punya penyimpanannya berapa kan jelas. Umpamanya uang kas ini adalah sisa dari keuntungan bagi 3, kan otomatis semuanya juga selalu dibagi 3, jelas di situ. Walaupun pemasukannya kadang-kadang berbeda. Berarti itu tetap uang kas itu milik bertiga kan? Teknik kumaha kan milik bertiga. Maka pada saat itu ketika sampai di situ, maka itulah dihitung perzakat. Jadi biar lebih sama, udah bagi 3 dulu gitu ya. Kalau ini kalau misalkan ya kita lihat banyak itu orang-orang yang hartanya banyak, gitu, tapi hutangnya lebih banyak juga gitu. Tapi anehnya itu dalam beberapa tahun dia kan tabungan aja gitu kan. Nah itu seharusnya gimana? Dia diwajibkan zakatkah atau dia haruskan membayar? Tapi ya itu yang penting itu saya pikirannya orang-orang yang terkenal itu kayak misalkan tokoh kayak Iwan gitu ya,
ternyata utangnya banyak itu triliunan, tapi dia jalan-jalan bisa terus uang apa sih ada uang totalnya kayak itu. Nah, di situ para ulama menjelaskan, orang yang punya uang dari utang, itu uang itu milik sendiri kan? Tapi uang milik sendiri yang dikedepankan untuk dibayar belakangan kan gitu. Usahanya kan belakangan, tapi hasilnya udah milik sendiri. Nah, itu seperti itu. Kemudian yang kedua, di situ ada permasalahan. Permasalahan yang menakjubkan sebenarnya. Pertama, yang berzakat dengan uang itu siapa? Anda bayang nggak? Yang berzakat dengan uang itu siapa? Nu boga duit, nu mere nginjem, atau anu nginjem nah anu rek zakat itu. Otomatis harta itu kan harus dizakati. Pokoknya begini, saya punya harta tapi piutang. Tapi nyebutkan saya punya harta tapi hutang. Ya. Mana yang berzakat mana? Kan dua-duanya juga kan punya harta kan? Dua-duanya punya harta kan? Maka para ulama mengatakan, ada yang mengatakan bahwa kalau piutangannya betul-betul apa mudah untuk akan digapai dalam bentuk itu, maka dia mengeluarkan hutang. Pemilik harta pun kalau dia memastikan, sekarang yang berhutang memastikan bahwa dia itu adalah untuk modal usaha dan berjalan dengan usahanya, berarti kan milik sendiri, dia wajib membayar zakatnya sebagian. Tapi sebagian orang mengatakan kalau memang dia tidak bisa atau ghairu marjuin, tidak diharapkan hasilnya, maka tidak ada harta. Tergantung kondisi yang piutang dan kondisi pengutangnya. Yang mana seperti tadi Anda ceritakan, seorang pengusaha dia menjalankan hutangnya tersebut untuk apa? Ya, berarti dia milik dia. Karena dia menutupi hutangnya pun terus berjalan kan gitu. Paham ya? Berarti dia wajib membayar zakat. Nanti kabayang nginjem duit, pas nginjem bayarna ribu, duitnya geus eueuh. Nah, mah duitnya kan ayat terus bergolah. Nah, itu yang ada itu zakat. Nah, sementara yang punya piutang ini kan duitnya juga terus mengalir kembali. Dua-duanya bisa berzakat. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Ustaz. Semoga ilmu yang disampaikannya bisa diamalkan dalam kehidupan yang dicukupkan sekian saja kajian pada malam ini, ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.